Halo guys, it's Rani dan selamat datang di video pertama aku yang mungkin gak akan ada video-video selanjutnya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang catcalling. Pasti kalian yang anak-anak muda udah tahu dong apa itu catcalling ya kan? Sering terjadi di jalanan, di halte bus. Kalian lagi lewat sering di catcallingin. Nah itu emang biasanya catcalling itu dilakukan oleh cowok-cowok yang kurang kerjaan di pinggir jalan, guys. Kalian pasti inget banget tuh kalau misalkan lagi jalan terus tiba-tiba ada yang shoot neng mau kemana kayak gitu. Terus ada juga yang kalian diliatin dari atas sampai bawah, terus dari bawah ke atas lagi. Itu tuh emang menyebalkan sekali. Ingin rasanya menampol itu laki-laki ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita tahu dulu nih sebenarnya catcalling itu apa sih. Nah, aku udah nge-search beberapa artikel-artikel yang membahas tentang catcalling yang mungkin akan bisa menambah wawasan kalian nanti. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian catcalling. Dalam Kamus Oxford, catcalling diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang diikuti pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Selain itu, dalam definisi Chun, ini menjelaskan bahwa catcalling sebagai penggunaan bahasa kasar, ekspresi verbal, maupun nonverbal yang terjadi di tempat umum seperti jalan, trotoar, ataupun halte bus. Nah, ekspresi verbal dari catcalling ini guys melibatkan sebuah komentar yang mengarah pada penampilan wanita. Bentuk nonverbal seringkali mencakup gerakan fisik yang bertindak sebagai alat untuk menilai penampilan fisik wanita. Nah, kalian kalau misalkan verbalnya tadi udah aku contohin ya, kayak sweet mau kemana neng? Kok sendirian aja kayak gitu. Sweet mau abang temenin gak kayak gitu tuh. Nah, kalau nonverbalnya biasanya itu yang tadi dari mata, dari ngeliat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas lagi. Nah, itu contohnya guys. Nah, terus sebenarnya catcalling ini bisa terjadi karena apa sih? Nah, ada penyebab dari catcalling yang sebenarnya sangat berpengaruh dari masyarakat untuk menciptakan catcalling ini ada di sekitar kita. Nah, kita lihat dulu penyebabnya. Jadi, penyebab catcalling itu adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan berawal dari kekurangpahaman antara perbedaan alami dan tidak alami. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin yang dibawa sejak lahir atau secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Di luar perbedaan jenis kelamin, ialah perbedaan yang dikenal dengan istilah gender. Jadi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bisa menyebabkan adanya catcalling. Nah, kan di masyarakat kita nih di Indonesia, biasanya orang-orang tua masih sering banget menganggap bahwa laki-laki itu lebih dominan harus di luar, di ruang publik, menjadi pemimpin, menjadi intinya yang tertinggi daripada wanita. Sementara wanita sendiri harus ada di dalam rumah, mempekerjakan pekerjaan nyapu, ngepel, masak, ya intinya yang domestik gitulah. Padahal sekarang itu emansipasi wanita itu udah terjadi karena Ibu Kartini. Tapi masih banyak anggapan-anggapan seperti itu yang sekarang akhirnya berimbaslah pada adanya catcalling kayak gitu. Nah, ini juga menyangkut sama patriarki di mana laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Jadi, laki-laki itu bisa ngelihat perempuan itu lebih rendah. Makanya catcalling ini ada. Nah, tapi untuk sekarang kalian tahu gak sih kalau catcalling itu gak cuma laki-laki, tapi perempuan-perempuan juga. Kalian pernah nggak kalau ngelihat Instagram nih ada cowok cakep, cowok ganteng gitu? Nah, intinya kayak gitu tuh yang tadi udah gue sebutin ciri-cirinya. Atletis, ganteng, proporsional, bagai dewa Yunani. Oh my god. Ya contohnya aja kayak
idol-idol yang sekarang dekat banget sama kalian, opa-opa Korea misalkan, Lee Min Ho kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya banyak banget dipenuhi oleh komentar-komentar cewek yang berbicara kayak aduh mas rahimku anget, oh my god, aduh mas siram dong rahimku. Ih sumpah ya, itu tuh jijik guys, jijik banget guys. Nah tapi itu adalah salah satu bentuk catcalling juga dari seorang perempuan. Nah bedanya apa sih? Kalau yang di catcallingin itu objeknya laki-laki, dan yang di catcallingin itu objeknya perempuan. Nah guys, perempuan itu lebih bisa speak up, dia itu lebih bisa ngomong, dia bisa mengungkapkan. Karena kalau kalau laki-laki itu biasanya dia diem kan kalau ada masalah. Jadi kalau misalkan cuma masalah-masalah kayak komentar kayak gitu, mereka tuh nggak ribet. Jadi mereka itu lebih paling memendam di hati ya, walaupun risih ya, tapi mereka tuh nggak bisa speak up guys. Cuma kalau cewek bisa banget speak up. Kayak kemarin tuh yang apa namanya, Hari Wanita Sedunia itu kan banyak banget yang speak up, mengutarakan bahwa catcalling itu bisa masuk ke pelecehan seksual, bisa menjadi hukum pidana. Nah itu salah satu perbedaan bagaimana responnya laki-laki dan responnya perempuan kalau mereka itu dapat catcalling. Nah kita masuk kepada sebenarnya bentuk-bentuk catcalling itu apa aja sih? Apakah dia bercandaan? Apa emang dia mengarah pada tatapan-tatapan seksual dan yang bisa merangsang gitu ya? Menurut NK Endah Traujati atau TRW Jati lah ya, takutnya salah kan ya, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal atau catcalling lebih dilakukan dengan wujud ucapan atau perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, yang biasanya sering disebut perilaku catcalling. Pelecehan ini dapat berwujud seperti bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual di dalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual. Bersiul-siul yang berorientasi seksual, menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut yang membuat orang tidak nyaman. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk kelamin, ukuran payudara kayak gitu. Nah itu beberapa bentuk-bentuk catcalling itu seperti itu ya. Ada yang bercandaan, ada yang bersiul-siul, ada yang kayak sengaja menanyakan orientasi seksualnya seperti apa, sama ada juga yang mengkritik tentang bagian-bagian tubuh. Nah guys, berbicara tentang mengkritik bagian-bagian tubuh, pasti untuk cewek ini sangatlah sensitif. Karena kalau cewek udah cowok nih mengkritik bagian-bagian tubuh cewek, udah pasti yang pertama itu nanti jadinya insecure tuh. Terus udah pasti jadinya kayak ih apaan banget sih nih cowok ngomongin tentang bagian-bagian itu. Untuk cowok-cowok nih harus hati-hati banget ya kalau misalkan lagi mencari obrolan sama cewek, jangan sampai mengarah sama hal-hal yang ke tubuhnya si cewek itu, karena nanti jatuhnya pertama tadi aku udah nyebutin bisa insecure, terus kedua bisa jadi jatuhnya body shaming, tapi bisa juga jatuhnya yang kayak misalkan maaf ya Neng itu ya gede banget sih kayak gitu tuh. Aduh itu nggak pantas banget guys didengar orang. Tolong ya yang cowok-cowok, apalagi kalau nulis di komentar tuh nggak pantas banget guys dilihat orang, karena sekarang itu kan pengguna Instagram banyak yang anak di bawah umur ya, jadi tolonglah disaring-saring lah katanya gitu. Terus banyak juga nih beberapa temen aku, kebetulan teman terdekat aku sendiri juga sering kali di catcallingin gitu di pabriknya, sering banget di kayak yang aduh bodinya uhui banget kan kayak gitu. Gimana ya, orang lagi kerja kok digituin, jadinya kan bisa turun semangat kerjanya kayak gitu. Nah sebagian besar wanita ini
emang hal-hal yang menjengkelkan gitu, yang emang harus bener-bener dibasmi. Contoh nyata nih guys, dari temen aku ini, ada dia tuh pernah diginin sama rekan kerjanya di pabrik. Dia mungkin lebih tua umurnya dari temen aku ini, cowok. Dia bilang kayak gini, kamu tuh nggak pantas tahu kerja di pabrik, pantasnya jadi SPG. Nah kalian tau lah tubuh SPG itu molek-moleknya segimana. Nah berarti dia itu memperhatikan dong lekuk-lekuk tubuh temen aku ini sampai dia bisa ngomong kayak gitu. Nah itu tuh udah itu juga secara nggak langsung masuk ke dalam pelecehan seksual, karena dia itu ngomong kamu tuh pantasnya jadi SPG loh, kamu tuh bentuk tubuhnya begini loh. Dan itu tuh membuat temen aku itu tuh kayak, ih apa banget sih nih cowok, ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu gitu loh. Padahal itu tuh lingkungannya lagi kerja loh guys. Itu tuh bikin malu, sumpah bikin malu banget. Nah aduh, aku jadi emosi kan. Oke, berbicara tentang catcalling, kita masuk lagi ke dampak dari catcalling. Dampak dari catcalling itu banyak banget guys, apalagi dari sisi psikologis tuh banyak banget guys. Yang pertama, bikin kecemasan berlebihan. Kita pasti takut lah kalau yang namanya udah sekali di catcallingin, kayak Neng mau kemana, apalagi sampai menjurus-jurus ke hal-hal yang bener-bener jauh ke rangsangan seksual. Itu pasti kita tuh takut banget, yang namanya jalan sendirian, kita takut ketemu cowok-cowok di jalan. Padahal nggak semua cowok kayak gitu, tapi kita takut aja karena kita udah pernah digituin. Nah yang kedua itu, catcalling juga bisa memicu depresi. Menurut studi di Norwegia yang dilakukan pada hampir 3.000 siswa-siswi sekolah menengah atas, mengungkapkan bahwa catcalling dapat meningkatkan gangguan pada mental berupa depresi. Yalah, siapa sih yang nggak kepikiran kalau digituin? Ya pasti kan orang juga bakal kepikiran dong, kayak misalkan gini, abis di sweet-sweetin nih atau dikomentarin bentuk tubuhnya, pasti nanti dia mikir, emang bentuk tubuh gue kayak gini ya, emang bentuk ini gue terlalu gede ya, emang bentuk ini gue kayak gini ya sampai bisa diginiin. Nah pertanyaan-pertanyaan itu nanti menumpuk dalam benak, dan akhirnya itu menjadi pikiran yang tidak pernah bisa terselesaikan, karena dia nggak tahu lah jawaban dari yang dia tanyain itu seperti apa. Nah itu nanti tuh bisa jadi munculnya depresi, sehingga nanti dia sulit tidur karena banyak bayang-bayang pertanyaan yang menghantui dia kayak gitu. Terus ada juga rendah diri dan citra negatif terhadap tubuh. Nah itu bisa menurunkan self esteem seorang cewek dan juga insecure, karena dia tuh, oh gue diginiin jangan-jangan karena emang bentuk tubuh gue tuh terlalu gede kali ya, atau terlalu merangsang. Nah itu tuh nanti tuh dia tuh bisa jadi benci ke dirinya sendiri, ke fisiknya sendiri, karena kenapa dia harus punya fisik kayak gitu. Nanti self esteem dia itu juga turun, penghargaan diri dia yang tadinya dia udah bagus-bagus nih, dia mencintai dirinya sendiri baik fisik maupun psikisnya. Nah tapi karena itu jadi keganggu nih, penghargaan diri dia turun, dia jadi insecure, dia malas makan. Kan kalau misalkan dia misalkan nih terlalu gede deh kayaknya deh bagian tubuh ini, terus nanti dia ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, kan itu bahaya guys, bahaya buat ceweknya, bahaya buat psikisnya, bahaya buat kesehatannya. Jadi untuk cowok-cowok ataupun cewek-cewek sekarang, stop banget untuk catcalling. Kalau misalkan kalian ngelihat dia itu wah ini ya gede nih, ya udah biarin aja gitu, jangan dikomentarin, apalagi disiul-siulin kayak gitu. Lagian nih ya guys, kalau di jalan apa kalian gak malu kayak gitu? Malulah sama orang-orang lain yang ada di situ juga. Ngapain sih ngecengin cewek-cewek yang lewat kayak gitu? Terus yang di sosial media juga nih, emang apa kalian gak malu dibacain anak-anak di bawah umur? Ya kan kalian tuh udah pada dewasa guys, harus bisa memberi contoh yang baik ke anak-anak di bawah umur kayak gitu. Nah selain dampaknya yang tadi udah aku sebutin, tadi apa pertama, kecemasan, terus depresi, sama penurunan harga diri dan citra negatif kepada tubuh. Nah itu tuh dampaknya besar banget ya guys kalau untuk diri seseorang. Sekarang kita masuk ke sebenarnya catcalling dalam ajaran Islam itu seperti apa sih?
Nah, dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam agar senantiasa berlaku adil dalam segala hal, tanpa memandang golongan, kerabat, atau agama yang dipeluknya. Keadilan adalah hal yang harus dikedepankan untuk menjaga kehormatan manusia. Catcalling sudah jelas dilarang dalam ajaran agama Islam sebab merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak terpuji. Nah, jadi Allah nih udah menyampaikan perintah berbuat adil dan ihsan ini dalam surat Al-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Guys, dalam ayat ini udah menjelaskan ya, udah jelas banget itu kalau misalkan adil itu harus diterapkan dalam hidup kita, nggak cuma ke laki-laki yang emang ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi juga kepada perempuan, karena perempuan itu pada hakikatnya harus dihargai dan dihormati. Ibu kita perempuan harus dihargai, harus dihormati, begitupun dengan wanita-wanita lainnya gitu. Jangan kalau misalkan ada lagi di pinggir jalan ada wanita lewat terus kalian siul-siulin, kalian bilang sayang lah apalah. Nah, itu bukan pacar lo guys, jangan digituin dong, nanti pacarnya marah. Nah, terus catcalling juga masuk ke perbuatan yang keji dan mungkar. Kenapa sih? Ya jelas dia itu ngerusak psikologis, ngerusak jiwa, ngerusak citra dia ke tubuhnya sendiri. Itu udah termasuk perusakan. Belum lagi efek yang ditimbulkan kayak trauma, dan kemungkinan besar akan ada tindakan pelecehan seksual lain yang dilakukan pelaku. Nah, itu udah parah banget sih guys. Jadi stop lah catcalling mulai sekarang ya, karena itu membuat tidak nyaman, membuat kerusakan dalam diri, membuat kita itu terdistrak kalau misalkan tubuh kita itu jelek gitu loh. Kayak kok bisa tubuh gue diginiin, apa emang gue harus merubah tubuh? Nah, itu nanti berdampak ke kesehatannya dia juga, kasihan gitu. Jadi kita harus memberantas catcalling ya, untuk cewek-cewek terutama. Kalau kan karena kalian bisa speak up, ya speak up lah. Nah, tapi kalau untuk cowok yang nggak bisa ya cobalah speak up gitu loh, tegur cewek-cewek yang ada di komen-komen kayak gitu. Nah, hukum untuk catcalling sendiri di Indonesia itu sebenarnya belum ada, tapi kalau di negara-negara lain itu sudah diatur dalam aturan yang terpisah dengan tindak pidana kesusilaan biasa, dan sanksinya pun beragam mulai dari sanksi pidana hingga sanksi administratif. Jadi kita doakan aja semoga Indonesia juga cepat-cepat mengesahkan aturan-aturan terpisah untuk catcalling ini, tentang hukumannya seperti apa, sanksi yang bakal diberikan seperti apa, dan itu pasti akan menunjang gitu ya, menunjang untuk pengurangan catcalling di negara Indonesia sendiri kayak gitu. Kalau aku sih berharap laki-laki cepet nyadar ya kalau yang di pinggir-pinggir jalan gitu kalau catcalling itu berbahaya, dan yang perempuan juga hati-hati dalam berkomentar di sosial media seorang laki-laki ya, walaupun itu idol, walaupun itu artis, walaupun itu ya orang-orang yang jauh sama kita, cuma kan itu ya itu kan bikin risih mereka ya, mereka banyak kerjaan guys. Kalau dibikin risih nanti mereka turun performanya, nggak bisa ngehibur kalian lagi, kan kalian juga yang rugi. Oke, mungkin dari aku cukup pembahasan catcalling. Kalau misalkan ada yang salah atau emang harus ada yang dibenerin, silahkan kalian benerin gitu ya. Karena aku juga masih belajar dan ini baru pertama kali aku bikin video. Jadi ya segitu aja dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian emang kalau ada yang gak suka dengan pembahasan aku atau gimana, jangan nge-hate komen, silahkan komen dengan bijak, dan jangan suka menjudge orang ya. Oke, terima kasih, assalamualaikum.